Pria ini adalah pria terakhir di bumi. Tak lama kemudian dia ditangkap oleh sekelompok wanita. Ketika melihat otot-ototnya yang kuat, mata Pip bersinar. Karena ingin cepat hamil, Jamie mencoba yang terbaik untuk menari di depannya. Untuk menyelamatkan dirinya, dia harus patuh menyelesaikan tugasnya. Tapi keesokan paginya Pip mendatanginya untuk mendapatkan lebih banyak. Temanku membutuhkan lebih banyak. Aku memberinya seluruh cangkir. Ya, tapi aku butuh lebih banyak. Kau mengganggapnya seperti sarapan kan? Mengambil sedikit saja tidak cukup, kami harus mengumpulkan banyak. Terbiasalah. 20 tahun yang lalu, 99% pria di bumi terbunuh oleh virus misterius. Para pria ditumpuk dan dibakar bersih. Wanita membuat dunia mereka sendiri. Di bawah kepemimpinan Len, masyarakat telah menjadi damai. Untuk mempertahankan keturunannya, mereka menggunakan undian untuk mendapatkan sperma dari bank. Karena jumlahnya sangat kecil, banyak orang tidak sabar menunggu dewa keberuntungan mengetuk pintu. Untuk mencegah virus menyebar secara global. Jika seorang wanita mengandung anak laki-laki, dia harus segera singkirkannya. Jika itu anak perempuan, akan boleh dilahirkan di sini. Karena ingin hamil, Jamie sudah menunggu selama 10 tahun. Suatu hari, kejutan besar jatuh dari langit. Seorang pria muncul di pertanian mereka. Dengan dia di sini, Jamie tidak perlu menunggu undian lagi. Dia bisa hamil kapan saja. Pria miskin ini harus melakukan tugasnya setiap hari. Berbeda dengan Jamie yang hanya memikirkan kehamilan. Alex malah ingin tahu tentang dia. Namanya Bobby. Tahun-tahun ini, untuk menghindari tertangkap oleh para wanita ini, dia harus bersembunyi. Dia mendengar ada rumah persembunyian di utara. Di sana ada banyak pria yang selamat. Alex setuju, jadi dia memutuskan diam-diam melepaskannya. Pada saat yang sama Jamie mendapatkan sperma Bobby, kehamilan pun dimulai. Dia ingat saudara perempuannya yang juga ingin hamil. Jadi dia diam-diam membawa sperma itu ke rumah Viv. Tapi kebaikannya dibuang begitu saja. Vivi melaporkan hal ini ke pihak berwajib. Mereka segera mengirim orang ke sini untuk menangkap Bobby. Untuk perlindungan satu-satunya pria, mereka bertiga hanya bisa membawanya pergi. Di bawah bimbingan Bobby, ketiganya memutuskan untuk pergi ke rumah persembunyian itu. Konon ada banyak pria di sana. Benar-benar surga bagi wanita. Saat di setengah jalan, mereka dihentikan. Karena ini adalah hari menstruasinya. Gadis-gadis itu minum bersama untuk merayakannya. Jamie mendandani Bobby sebagai boneka dan mencari kesempatan untuk keluar dari sini. Bersama-sama mereka bergabung dengan kerumunan. Di mana saudari bungsunya Pip secara tidak sengaja tersesat di tenda si pemimpin wellness. Setelah dicuci otak olehnya, Pip mengungkap keberadaan Bobby. Mereka melanjutkan perjalanan ke utara setelah pesta usai. Tapi tanpa diduga Pip pergi ke markas wellness. Bobby yang tak berdaya ditangkap kembali. Karena Pip lakukan hal baik, Len menahannya di pesta itu. Sementara itu, Jamie serta Alex dikurung karena menyembunyikan pria di dalam rumah. Di pesta itu Bobby duduk di tengah meja seperti binatang langka. Dan kemudian dilihat oleh para wanita. Dianggap sebagai makhluk yang telah menghilang selama hampir 20 tahun. Jadi semua orang ingin tahu tentang dia. Semua orang ingin tahu siapa yang akan beruntung malam ini. Kedatangan Len dengan cepat menghancurkan bayangnya semua orang. Dia melewati Bobby seperti hewan peliharaannya. Tampaknya membuat klaim untuk semua orang. Bobby bingung apa yang akan dia hadapi selanjutnya. Untuk membuat orang lebih bersemangat, Len menempatkannya di atas meja. Kemudian tanyakan pada para gadis apa yang lebih baik daripada seorang pria. Pip buru-buru memohon Len untuk mengampuni Bobby. Lagi pula, dia hamil sekarang. Tanpa diduga, Len merasa tersinggung dan suruh bawahan untuk memenjarakannya. Setelah dia dibawa pergi, yang menunggu Bobby adalah malam yang tak terlupakan. Untuk melindungi rasa hormat sang pemimpin, organisasi wellness mengeksekusi 3 saudara perempuan itu. Tetapi para pengawal di sana merasa tidak rela, jadi mereka diam-diam memukuli perawat dengan pistol setrum dan membiarkan mereka pergi. Pip dengan tulus meminta maaf kepada kedua saudara perempuannya.
Dia telah ditipu oleh Len sebelumnya. Akhirnya melihat wajah aslinya. Dia bukan penyelamat, tapi hanya seorang wanita jahat yang tergila-gila dengan pria. Keesokan harinya Len mengajak Bobby bermain di lapangan untuk bersenang-senang. Ketiga saudara perempuan itu sudah disergap di sana, melepaskan seekor sapi untuk memaksanya menghentikan mobil. Pip bergegas masuk dan menjatuhkan Len hingga pingsan dengan tongkat. Setelah melalui siksaan tadi malam, saat melihat wanita, Bobby ketakutan. Ketiga saudara perempuan itu mencoba menjelaskan. Akhirnya menenangkannya. Menurut koordinat yang dia tunjukkan, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba dengan selamat di rumah itu. Tapi tempat ini tidak semen yang mereka kira. Baru saja memasuki tempat, mereka diserang dengan gas beracun. Mereka tidak punya pilihan selain memanjat saluran ventilasi. Siapa sangka mereka terlalu berat hingga pipa ventilasi jatuh. Mereka secara tidak sengaja jatuh ke laboratorium rahasia. Keempatnya melihat pemandangan yang tak terlupakan di sini. Puluhan pria diikat di kursi. Pasokan sperma terus-menerus. Saat itu, Len melangkah masuk. Ternyata yang disebut rumah persembunyian itu hanyalah jebakan darinya. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pria untuk datang ke sini. Hadiah untuk mereka setelah diundi juga dari sini. Len melarang semuanya melakukan kontak intim dengan pria. Dia memelihara seorang pria sebagai hewan peliharaan. Pria itu melepas handuk, mengungkapkan wajah aslinya. Itu adalah suami Jamie yang telah lama hilang. Dunia ini terlalu gila. Tak disangka, suaminya melayani Len. Bobby sekarang membawa dirinya ke pintu. Len memerintahkan seseorang untuk membawanya ke lab. Yang menantinya adalah siksaan yang bahkan lebih kejam dari sebelumnya. Oke, episode hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.